Latar belakang dasar hukum negara kepulauan berasal dari seorang tokoh nasional yang erat hubungannya dengan kota ini. Melihat saya berdiri, tentunya sudah tahu di kota mana cerita dari laut kali ini. Selamat datang di Paris Van Java, Kota Bandung. Wilujeng Sompeng. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berkeciri Nusantara. Berdaulat penuh yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 25A. Cerita dari Laut sudah tiba di Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung. Ada banyak kisah menarik yang ingin kita ketahui dari Lanal Bandung. Ikuti terus Cerita dari Laut. Jalan Sveva. Selamat pagi, ada apa? Paga, kami dari Cerita dari Laut ingin menghadap komandan. Apakah beliau ada di tempat? Tadi sebelumnya sudah janjian sama komandan belum? Siap sudah. Tunggu sebentar ya, saya kontak. Dari sekretariat, dipersilakan. Protokol Periksa dulu. Suhu, Baik. silakan. Siap Pak ya? Cerita dari Laut sudah bersama dengan Komandan Lanal Bandung, Kolonel Laut Pelaut Batu Suleksono. Mohon izin Komandan, kami dari Cerita dari Laut merupakan program acara dari Koarmada 1 ingin mengetahui lebih banyak mengenai Lanal Bandung. Ya, Komandan, ini sangat unik sekali karena keberadaan Lanal Bandung berada di kota, di tengah kota. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih kok bisa ada Lanal di tengah kota besar gitu? Sebenarnya panjang juga nih untuk sejarah Lanal Bandung ini. Ini diawali pada era kepemimpinan dari Presiden Soekarno dulu pada saat ada kampanye militer pembebasan Irian Barat dengan operasi militer Trikora waktu itu. Kita mendapatkan alutsista yang cukup canggih pada zaman itu, mayoritas dari Rusia, sehingga ada beberapa dari perwira Angkatan Laut yang dikirim ke Rusia terkait dengan untuk pengawal atau mempelajari sistem senjata yang diterima dari Rusia itu. Sehingga begitu pulang dari Rusia, untuk mengembangkan ilmu tersebut didirikanlah SEAL, Sekolah Elektronika Angkatan Laut, dan kebetulan sudah didirikan di Bandung karena melaksanakan kerjasama dengan ITB pada saat itu. Baik. Dengan adanya SEAL itu kemudian dibentuklah D6 di Bandung.
kalau dia salah sekitar tahun 1966. Berjalan sampai dengan saat ini, kami sendiri merupakan Komandan Lanal Bandung yang ke-25 saat ini. 25. Kemudian barusan tadi kita sudah melaksanakan rapat dengan perwira staf. Ada beberapa bahasan yang kita sampaikan ke seluruh anggota tadi. Kebetulan kita juga baru selesai melaksanakan upacara Hari Nusantara yang diperingati tiap tanggal 13 Desember. Adapun Hari Nusantara itu muncul karena adanya deklarasi Juanda yang pada saat itu dideklarasikan oleh Bapak Juanda Kartawijaya yang menjabat Perdana Menteri Indonesia pada saat itu. Dengan adanya deklarasi Juanda tersebut yang diakui oleh PBB pada tahun 1982 melalui UNCLOS 82, ada penambahan wilayah NKRI yang semula wilayah lautnya sekitar 1 juta kilometer persegi menjadi 3,1 juta kilometer persegi. Kebetulan ada satu pilar titik referensi yang ada di wilayah Kerja Lanal Bandung. Itu ada di ini, ada di Posal Pelabuhan Ratu, ada satu. Kita amankan. Kemudian terkait masalah wilayah Kerja Lanal Bandung itu cukup luas, karena hampir separuh dari wilayah Jawa Barat, mulai dari Posal Pelabuhan Ratu sampai dengan Posal Pangandaran. Kita berbatasan dengan Lanal Banten, Lanal Cirebon maupun Lanal Cilacap. Garis pantai cukup panjang, 479 km persegi. Kemudian dari masing-masing posal itu membawahi masing-masing ada 4 posmat, jadi semuanya ada 8 posmat. Posmat yang ada di wilayah kerja kita mulai dari Posmat Ciwaru, Tujuh Genteng, Cisolok, Cidaun, kemudian di bawah dari Posal Pangandaran ada Posmat Cikelat, Cipatuja, Wajingelak, dan Bojong Salawi. Kembali ke tokoh dari deklarasi Juanda itu sendiri, Bapak Juanda Kartawijaya. Beliaunya itu hampir dari separuh hidupnya itu dihabiskan di Bandung. Beliaunya hampir setengah riwayat sekolahnya diselesaikan di kota ini, yaitu di Bagus School to Bandung yang sekarang dikenal dengan SMA 3 Bandung. Dan kemudian beliaunya melanjutkan di Teknis Bagus School to Bandung atau yang sekarang lebih dikenal ITB. Kemudian selesai menamatkan semua sekolahnya, beliau menjadi pegawai di pemerintahan Hindia Belanda. Kalau sekarang namanya Departemen Pekerjaan Umum. Kebetulan kantornya ada di Gedung Sate. Kemudian ada satu lagi tokoh dari Jawa Barat, yaitu Bapak Profesor Mukhtar Kusumaatmadja. Beliau merupakan pakar hukum laut internasional dan penggagas wawasan Nusantara serta berjuang untuk diterimanya UNCLOS 1982. Beliaunya ini sebelum bergabung di pemerintahan bekerja sebagai dosen di UNPAD dan menjadi guru besar hukum laut Indonesia. Bahkan anehnya pusat penelitian dan pengembangan geologi kelautan justru ada di Bandung. Oh ya Mbak Grace, kebetulan hari ini juga Jalan Sneakri Cabang 9 yang di bawah pimpinan istri saya sedang melaksanakan kunjungan di Museum Geologi Bandung, berusaha untuk mempelajari bagaimana sih sejarah Kota Bandung itu untuk pengalaman. Ya, menarik sekali Komandan. Sepertinya saya ingin bergabung dengan Ibu. Silakan. Terima kasih Komandan. Sama, Grace. Kami pamit Komandan. Selamat jalan. Siap. Sehat dan sukses selalu. Siap Komandan. Museum Geologi Bandung. Kita ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang sejarah Bandung dari zaman purbakala. Ayo kita masuk ke dalam. Cerita dari Laut sudah berada di Museum Geologi dan saya bersama dengan Bapak Iwan Kurniawan. Beliau adalah Kepala Museum Geologi Bandung. Pak Iwan, kami ingin mengetahui bagaimana sejarah
Bandung ini pada zaman purbakala yang ada hubungannya dengan keangkatan lautan? Kalau cerita Bandung, kita berbicara masa lalu ya. Kalau kita berbicara di geologi, ada di umur Oligocene atau sampai ke Miocene itu sekitar 34 juta sampai ke 23 juta tahun yang lalu itu masih lautan, yang mana dicirikan dengan adanya pengangkatan batu gamping yang kita lihat di daerah Padalarang sampai ke Cipatat. Itulah cirinya. Ya, maka itu kita bisa mengatakan seperti itu. Nah, terjadinya satu kota Bandung pada saat itu di sekitar 126 ribu tahun yang lalu. Yang mana di situ adalah satu letusan gunung api yang disebutkan adalah gunung api purba, yang disebut gunung api Sunda. Dengan letusannya itu adalah menyekat aliran Citarum. Disitulah terjadinya satu cekungan yang mana secara horizontal itu sekitar 60 km secara horizontal ya. Tetapi kalau kita ukur antara selatan utara itu di 40 km. Jadi luas sekali. Luas sekali yang namanya cekungan Bandung itu. Nah, di sekitar 20.000 tahun yang lalu itulah terjadinya satu pengikisan yang akhirnya penyekat itu adalah lepas, yang mana airnya habis. Terjadilah yang dikatakan sebagai kota Bandung. Itulah yang mencirikan kota Bandung sampai sekarang. Nah, memang kota Bandung itu merupakan banyak yang tertarik di dalam hal riset. Mulai dari yang tadi saya sampaikan 34 sampai 23 juta tahun yang lalu sampai sekarang dengan terjadinya kota Bandung. Baik Pak, terima kasih banyak penjelasannya, sukses selalu untuk Pak Iwan. Ada Jala Senastri Cabang 9. Selamat pagi, Ibu. Maaf mengganggu aktivitasnya. Mbak Grace. Sedang apa ini Ibu di sini? Pagi ini saya beserta Ibu Pengurus Cabang 9 Lanal Bandung lagi mengunjungi Museum Geologi yang ada di Bandung, Mbak. Maksud kami mengajak ibu-ibu anggota Jala Senastri Cabang 9 mengunjungi Museum Geologi yang ada di Kota Bandung agar bisa menambah wawasan mengenai Kota Bandung yang berhubungan dengan angkatan laut dan kemaritiman khususnya, agar kita sebagai Ibu Jala Senastri bisa bercerita kepada putra-putri kita angkatan laut di masa yang lalu dan masa sekarang. Baik Ibu, selain kunjungan kerja, apalagi Ibu kegiatan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu dari Cabang 9? Oh ya Mbak Grace, kebetulan dari Cabang 9 mempunyai 2 ranting. Ranting A yang berada di Pangandaran dan ranting B di Pelabuhan Ratu. Misalnya seperti dari Pangandaran, kita bisa mengolah kerang-kerangan menjadi tempat tisu, kaca, dan lain sebagainya. Untuk Pelabuhan Ratu, kita bisa memanfaatkan hasil lautnya ikan, kita olah menjadi abon yang bisa menambah untuk penghasilan ibu-ibu Jala Senastri. Sehingga kita bisa memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di lingkungan sekitar kita dengan harga ekonomis dan ramah dengan lingkungan, Mbak Grace. Ya, luar biasa sekali ibu-ibu Jala Senastri Cabang 9. Sukses selalu untuk ibu-ibu, sehat selalu Ibu. Terima kasih. Cerita dari Laut berada di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, dan saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Insinyur Purnomo Raharjo MT. Beliau adalah Koordinator Pelaksana Litbang Energi Kelautan dan Kewilayahan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, Bapak, ini kami tertarik dengan yang namanya benchmark atau pilar titik referensi. Ini berada di sepanjang wilayah perairan kami
misalnya yang ada di Pangandaran dan di Pelabuhan Ratu. Sebenarnya apa sih Pak benchmark dan apa fungsi dari benchmark itu sendiri? Baik, selamat siang. Terima kasih Bu Grace. Jadi saya tambahkan bahwa titik benchmark ini adalah suatu titik yang memang sangat penting, Bu. Karena titik ini adalah satu titik di mana kita mengambil acuan untuk menentukan suatu batas wilayah, misalnya wilayah negara, wilayah perairan, maupun untuk makna atau arti yang lebih besarnya adalah titik benchmark ini adalah titik yang betul-betul harus kita jaga karena ini sangat-sangat dibutuhkan oleh negara kita. Jadi kedaulatan negara kita. Titik benchmark ini betul-betul sangat penting dan perlu kita jaga. Jangan sampai titik benchmark ini akan hilang ataupun bergeser ya. Ya, seandainya misalnya benchmark ini bergeser kedudukannya dari tempat semula, itu bagaimana itu Pak? Apa itu mempengaruhi langsung ya, mempengaruhi batas wilayah? Jadi titik referensi itu harus memang tetap berada di satu titik kepulauan di wilayah negara tersebut. Yang tentunya kita harus tahu, makanya disebut kontinental ya. Jadi benua yang dimiliki oleh negara tersebut. Nah, untuk batas wilayah, titik benchmark itu harus berada di wilayah kontinental negara tersebut. Jadi tidak bisa benchmark itu berada di daratan yang artifisial kalau untuk penentu batas wilayah gitu. Terima kasih banyak ya Pak ya, sehat dan sukses selalu. Pak. Dari Kota Bandung, kita sudah tiba di Posal Pangandaran. Posal Pangandaran ini merupakan wilayah kerja Koarmada 1 berada di paling ujung di pantai selatan yang berbatasan dengan wilayah kerja Koarmada 2. Ada cerita apa di Posal Pangandaran? Ayo ikuti terus cerita dari laut. Oke ya, seperti itu ya. Jalo Stefa, Jaya Mahe. selamat pagi Komandan. Andre, selamat datang ke Pos Hotel Pangandaran. Yap. Ini dari tim Cerita dari laut, betul sekali. Alhamdulillah, sampai juga di Pos TNI Pangandaran. Ya, Ini Pos TNI Pangandaran, kami sedang melaksanakan kegiatan pembinaan remaja, terutama di Sakabahari. nah ini kita yang membina Ya. termasuk sumber daya manusia, Iya, manusia ini, ini. menjelaskan tentang wawasan Dengan Nusantara. Nusantara, apalagi yang dideklarasikan oleh Bapak Haji Insinyur Juanda Betul sekali. tentang wawasan Nusantara. Ya. Itu. Jadi laut itu bukan pemisah, Mbak Grace. Justru Tetapi adalah pemersatu. Untungnya jasanya Pak Haji Insinyur Juanda mendeklarasikan UNCLOS 82 ya. Betul sekali. Jadi pemersatu laut ini. Sesuai dengan deklarasi Juanda, itu ada titik pilar di posal di kita. pos TNI Pangandaran ini, yaitu terletaknya di PPI Cikidang, ya, Sekitaran di daerah sini, ya. Ini nanti kita ke sana di PPI Cikidang ada 3 pilar. Selain di ada sini. kegiatan wawasan Nusantara, nah, untuk pembinaan di remaja ini di wilayah Pangandaran ini, kami juga membina kegiatan-kegiatan lain. Setelah saya berbincang-bincang dengan Komandan Posal, selanjutnya saya diajak ke Kampung Bahari Dusun Bojong Salawe binaan Posal Pangandaran yang merupakan program Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Terlihat adik-adik pramuka sedang mengolah ikan asin sebagai bentuk ketahanan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Selain
Selain itu, terdapat Rumah Pintar yang merupakan salah satu program Kampung Bahari guna mencerdaskan anak-anak sekitar. Di Rumah Pintar, adik-adik Sakabahari ikut berpartisipasi memberikan pelajaran pada anak-anak Kampung Bahari. Dari Rumah Pintar, dan Posal mengajak saya ke pilar titik referensi yang berada di tepian pantai. Tiba di sana, berjumpa adik-adik Sakabahari sedang melakukan kegiatan pembersihan pilar guna menjaga pilar tersebut tetap terpelihara. Anak-anak Sakabahari dengan Babin Potmar Babakan Kegiatan apa ini, Komandan? melaksanakan sedang pemeliharaan itu hidropilar titik referensi. Jadi di wilayah kerja Pangandaran ini ada tiga brand smart pilar. atau pilar titik referensi. Ya betul. Di sini ada 3. Yang satu di sini yang terawat, ada yang di pertigaan dan ada yang di depan kantor PPI. Selalu kita di pos teknik Pangandaran bersama anak-anak Sakabahari menekankan bahwa titik referensi jangan sampai hilang atau rusak. Ya. Karena titik referensi penting sekali. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia. Negeri kita sangat beruntung karena dianugerahi alam yang sangat indah, kaya, dan makmur. Alam menyediakan sumber daya alam untuk penghidupan manusia. Mari kita jaga dan lestarikan untuk kehidupan anak cucu kita kelak. Sekian cerita dari laut episode Lanal Bandung. Sampai bertemu kembali di cerita dari laut episode Lanal lain di jajaran Koarmada 1.